Capung ini lagi enak-enak terbang, malah dilahap sama seekor bunglon. Si bunglon hijau itu kemudian berjalan menuju ke tepi pantai. Lalu bunglon itu langsung dicaplok sama seekor hewan aneh yang mirip ikan tapi juga mirip komodo. Kawanan hewan ini sangat banyak, rupanya mereka sedang pesta. Tapi tiba-tiba kawanan hewan ini terkejut, sepertinya ada predator lain yang muncul. Tak lama kemudian, kawanan hewan-hewan ini melompat masuk ke dalam air. Ternyata ada seekor dinosaurus yang muncul dari dalam hutan, mengamuk melihat temannya tewas dimakan sama hewan-hewan ini. Terlihat dinosaurus ini sangat marah. Dia berusaha untuk menelan hewan-hewan itu, namun hewan-hewan itu cepat sekali berenangnya hingga dinosaurus pun tak dapat apa-apa. Tiba-tiba semua kawanan binatang itu naik lagi ke daratan. Dinosaurus pun dapat satu, tapi mereka semua berlari seperti ketakutan, bergegas menuju daratan. Dino yang bodoh amat hendak menelan hewan itu, tapi tiba-tiba malah si Dino ditelan oleh seekor monster besar. Monster itu sangat mirip seperti ikan. Lalu pada suatu malam ada seekor ikan hiu sedang mengamuk. Awalnya ikan hiu itu tampak seperti terkurung, lalu kemudian ikan itu mematahkan besi-besi kerangkeng. Setelah itu si ikan kabur, pergi jauh meninggalkan stasiun tempat penelitian laut. Pada keesokan harinya di pusat penelitian laut datanglah beberapa orang. Petugas akan melakukan penelitian. Sebagian dari mereka sudah bersiap untuk melakukan penyelaman dengan kapal selam khusus. Ketika mereka sudah mendekati palung laut, tiba-tiba ada sesuatu aneh yang terdeteksi. Dari kedalaman laut yang gelap, mereka melihat seekor monster. Ia adalah ikan hiu, ukurannya sangat besar. Seorang pria bernama Dave menjadi sangat cemas karena awalnya ia mengajak keponakan untuk sekalian berlibur, namun belum apa-apa malah melihat bahaya. Tapi ikan hiu itu tidak menyerang mereka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di palung laut. Di sana mereka kembali melihat pemandangan menakjubkan. Di atas mereka ada beberapa ikan hiu sedang berkumpul di suatu tempat, sepertinya mereka sedang berkembang biak. Lalu tak jauh dari sana mereka dikagetkan lagi dengan penampakan benda seperti kapal selam. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah kapal selam beberapa orang yang sedang melakukan penambangan ilegal. Mereka menggunakan bom untuk meledakkan palung laut, sangat tidak ramah. Sementara itu keesokan harinya, gerombolan ikan hiu ini berjalan bersamaan menyerbu sebuah pantai. Awalnya orang-orang sedang asik berlibur dan party, lalu tiba-tiba mereka semua panik saat ada peringatan bahaya. 3 ekor ikan hiu raksasa terus berenang dengan sangat cepat, lalu melahap orang-orang yang sedang asik bermain di pinggir pantai. Tampak sepasang suami istri yang sangat ketakutan melihat hiu itu mendekati mereka. Lalu hiu itu langsung melompat melahap perahu serta kedua orang itu. Ikan hiu itu terus mengamuk, bahkan menghancurkan dermaga yang dipakai oleh para wisatawan untuk berjemur, lalu menelan hidup-hidup mereka semua. Seorang petugas dari kelautan kemudian dikirimkan untuk menyelesaikan masalah itu. Dave yang membawa beberapa senjata langsung meluncur dengan sebuah jet ski. Ia segera memancing ikan hiu itu, menggiringnya agar ikut ke tengah laut. Hal itu dilakukan Dave agar mengurangi kepanikan para wisatawan di pinggiran pantai. Dave berhasil menggiring ketiga ikan hiu itu untuk mengikutinya ke tengah laut, tetapi sialnya Dave malah bertemu dengan ombak besar. Ombak itu menggulung jet ski hingga membuat tubuh Dave terpental. Dave terlempar jauh dari jet skinya. Beruntungnya Dave berhasil menggapai kembali jet skinya. Ia kemudian menaiki jet ski dan berusaha menghidupkannya. Sementara itu ikan hiu terus berenang mendekati. Lagi kejar-kejaran sama ikan hiu, tubuh Dave malah tergulung ombak. Ia pun terpelanting. Beruntungnya berhasil meraih jet skinya kembali. Seekor ikan hiu ganas sudah semakin dekat. Dave segera menghidupkan mesin jet ski dan bergegas untuk kabur. Untungnya ia tepat waktu sehingga ikan hiu itu tak berhasil melahapnya. Dave kemudian melemparkan kembali senjata ke arah seekor ikan hiu, tetapi lemparannya meleset. Ikan hiu itu berhasil mengelak. Lalu dari bawah jet skinya tiba-tiba melompat seekor ikan hiu yang sangat besar. Nyaris saja Dave ditelan bulat-bulat. Lalu ketika berada di pinggiran ombak, Dave kembali melemparkan senjata dan kali ini berhasil membuat punggung ikan hiu itu bolong. Dave kemudian menghentikan jet skinya lalu mencari keberadaan ikan hiu lain. Sementara itu di pinggiran pantai, orang-orang malah dikejutkan dengan munculnya sesosok makhluk yang lebih aneh lagi. Makhluk itu lebih besar dari si ikan hiu. Belalainya yang panjang menarik orang-orang yang berada di pinggir pantai. Tetapi Dave masih sibuk mengurus 2 ikan hiu lagi yang masih tersisa. Saat Dave sudah semakin dekat dengan salah satu ikan hiu, Dave melemparkan kembali senjata, tapi meleset. Suasana di pinggir pantai sangat menegangkan. Lalu makhluk aneh ini masih terus mengamuk. Ia bahkan ingin menghancurkan dermaga pantai. Sebuah pesawat helikopter yang berusaha melakukan evakuasi pun dililit oleh makhluk itu. Akibatnya helikopter itu jatuh masuk ke dalam laut. Suasana di dermaga pinggir pantai itu sangat kacau. Belalai gurita itu berusaha menarik bocil. Seorang paman menancapkan gagang payung di belalai gurita lalu menyelamatkan gadis kecil itu. Di sekitar dermaga tampak Dave masih kejar-kejaran sama si ikan hiu. Ikan ini semakin brutal. Ia terus berenang sampai nyangkut di rantai yang terikat pada dermaga di pinggir pantai. Karena tubuh ikan tersangkut rantai, ia pun tak bisa menggapai tubuh Dave yang hanya berjarak beberapa senti saja. Tapi ikan ini sangat kuat. Rantai pun putus. Ikan ini terus mengejar si Dave sampai dermaga itu hancur. Saat Dave sedang berjuang hidup, musuhnya si bos penambang liar memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Dave. Dave yang saat itu bersembunyi di bawah jembatan menjadi sangat panik. Lalu diam-diam ia menyerang si bos jahat itu lalu merebut senjata dari tangannya. Dave pun berhasil melumpuhkan pria ini. Darah dari
lukanya menetes ke dalam air laut. Darah itu memancing ikan hiu untuk datang mendekat. Lalu Dev menendang pria itu dan langsung dicaplok sama si ikan hiu. Sepertinya kerjasama yang sangat baik. Tapi di pesisir pantai, si monster gurita masih terus mengamuk. Kali ini menculik tubuh seorang pria, lalu ditarik dimasukkan ke dalam laut. Pria ini sempat membawa senjata dan juga sebuah bom. Ia lalu menancapkan bom itu ke tubuh gurita. Ternyata gurita itu sangatlah besar, ukurannya berkali-kali lipat dengan si ikan hiu. Lalu beberapa saat kemudian, bom yang ditancapkan ke tubuh gurita mulai bereaksi. Bom itu lalu meledak. Pria itu sempat terlepas dari lilitan belalai gurita, tapi kemudian malah dililit lagi. Tak cuma pria itu, gurita ini juga melilit seekor ikan hiu. Namun hiu besar ini melawan. Hiu ini menggigit bagian mata si gurita. Karena gurita itu kesakitan, gurita itu melepaskan si pria dan juga si hiu. Pria itu bernama Mac. Ia sedang berjuang untuk hidup. Dev yang melihat sahabatnya berenang sangat khawatir ditelan ikan hiu. Lalu Dev pun melompat ke dalam laut untuk membantu sahabatnya itu. Dev lalu mengambil sebuah baling-baling helikopter dan memainkannya untuk memancing si ikan hiu agar si ikan hiu itu menjauh dari Mac. Si ikan hiu pun bergerak lebih cepat menuju ke arah Dev. Lalu ikan itu melompat hendak menelan jebakan Dev. Akibatnya ikan itu pun tertusuk baling-baling helikopter yang sangat tajam. Datanya sampai melotot. Baling-baling itu menembus bagian belakang kepalanya. Akhirnya ikan hiu besar ini pun pindah alam. Tubuhnya tenggelam ke dalam laut dengan darah yang terus mengucur. Kemudian Dev bersama Mac dan seorang kapten helikopter berenang agar cepat sampai di darat. Sebelum satu ikan hiu ini berhasil menangkap mereka, tetapi Mac kemudian melakukan hal konyol, di mana ia menenggelamkan diri menghadapi ikan hiu itu sambil membawa sebuah alat aneh untuk mengontrol si ikan hiu ini. Tapi begitu dekat, mata ikan hiu ini memberikan respon. Tiba-tiba saja ikan hiu itu berbelok dan tidak jadi melahap si Mac. Bahkan anehnya lagi, Mac berhasil mengusap tubuh ikan hiu. Ternyata 1 dari 3 ikan hiu itu adalah ikan hiu jinak yang sejak lahir dibesarkan di laboratorium penelitian air dan sempat kabur dari kandangnya. Untung ikan itu masih mengenali alat yang digunakan oleh Max sehingga ia cepat jinak dan mengingat tuannya. Max pun bangga menceritakan bahwa ia berhasil menyuruh ikan hiu itu untuk pergi dan tidak kembali lagi ke pesisir pantai. Akhirnya mereka selamat dan segera kembali ke daratan. Film pun selesai.